Temenku waktu di Petra pernah cerita gini ya, pernah ngomong, wah enak ya punya cowok, punya pacar kayak Kotit gitu ya. Sudah ganteng, terus rohani, kaya, tapi nggak ada humble ya, nggak ada baik. Itu namanya Prince Charming. Jadi idamannya cewek itu seperti apa sih cowok itu? Oh, cowok yang ganteng, sudah ganteng, rohani, cinta Tuhan, terus kaya, terus semua sempurna gitu ya. Cuman kurang dua sayap alias bukan malaikat. Nah, kalau di dalam Alkitab apa? Orang yang berkenan di hati Allah seperti apa? Tadi kan kalau cowok berkenan di hatinya cewek itu seperti apa? Yang ganteng, yang rohani, yang kaya, yang baik, yang humble, yang apa? Bagaimana dengan orang yang berkenan di hatinya Allah? Kira-kira ciri-cirinya apa? Paling tidak kita bisa menemukan 3 ciri orang yang berkenan di hatinya Allah. Next. Sebentar. Kira-kira di dalam pikiran teman-teman apa ya ciri-ciri orang yang berkenan di hatinya Allah? Orang yang cinta mati sama Tuhan kira-kira ciri-cirinya seperti apa? Setia. Apalagi? Taat. Terus? Rajin menabung. Terus? Hemat. Terus? Menjauhi larangannya. Terus aja kayak PPKN gitu ya. Apa sih sebenarnya orang yang ciri-ciri orang yang berkenan di hatinya Allah? Paling tidak pertama kita belajar next. Wah, menarik ya. Berzina. Loh, ini kenapa kok cepat banget ya? Nah, ini loh, sabar. Ciri pertama adalah orang yang masih bisa berdosa. Orang yang berkenan di hati Allah yang kita bisa pelajari pertama adalah orang yang masih bisa berdosa. Rasanya nggak nyambung ya. Yang biasanya kita dengar apa? Kalau orang berkenan di hatinya Allah, orang yang cinta mati sama Tuhan, biasanya apa? Wah, dia pelayanan BV, pelayanan WL, sebagai pengkhotbah atau sebagai yang syuting, terus atau sebagai pembina. Wah, itu yang berkenan di hatinya Allah. Tapi di sini kita belajar pertama orang yang berkenan di hati Allah adalah orang yang masih bisa berdosa. Kalau kita membaca kisahnya Daud, apa sih yang dilakukan oleh Daud? Masih ingat cerita sekolah minggu? Daud? Masih ingat? Sudah dikembalikan ke lausunya ya. Daud itu siapa? Daud pada waktu dia menjadi raja, dia menyuruh ini kan si Yoab, dah kamu berperang aja melawan musuh. Kemudian apa yang dilakukan oleh Daud? Dia santai di sotoh istana kan. Ketika dia lagi santai, dia lagi nyantai, begitu dia ngelihat dari atas, dia ngelihat apa? Cewek lagi mandi kan. Dan ceweknya cakep. Apa yang dilakukan oleh Daud? Halo? Yang dilakukan Daud apa? Wih, dilupakan semua pelajaran sekolah minggunya. Apa yang dilakukan oleh Daud setelah melihat cewek cantik lagi mandi? Langsung diajak ke istananya kan, tidur dengan dia, berzina. Kemudian setelah berzina apa yang dilakukan oleh Daud ya? Apakah dia langsung insaf? Insaf? Enggak loh. Kalau kita melihat misalnya di ayat yang kelima, di 2 Samuel. Di sini dikatakan ketika Daud sudah berzina dengan Batsheba, Batsheba itu mengandung. Kemudian apa yang dikatakan oleh Alkitab? Daud berusaha agar dosanya tidak ketahuan. Wah, sudah mengandung nih. Terus berarti kalau sudah ketahuan begitu kan cilaka kan? Ini Daud seorang raja. Gimana kalau sampai menghamili istrinya orang? Udahlah, suaminya dipanggil. Uria adalah bawahannya Daud kan? Uria, ayo kamu pulang. Kamu segera, kamu istirahat toh daripada kamu kesel-kesel perang kan? Kamu istirahat toh, kamu kembali ke rumahmu. Tidurlah dengan istrimu. Tujuannya buat apa? Supaya tidak ketahuan kan? Daud habis menghamili istrinya. Kemudian yang dilakukan oleh Daud, wah cuci tangan dulu supaya tidak ketahuan, aku yang menghamili. Jadi gimana caranya? Suaminya disuruh pulang. Ayo cepetan kamu pulang oh. Tapi yang dilakukan oleh Uria apa? Tidak mau kan? Terus, apa yang dilakukan oleh Daud setelah itu? Menyuruh Uria berada di dalam barisan paling depan. Supaya apa? Supaya dibunuh oleh musuhnya, supaya dibunuh oleh musuh Israel.
Akhirnya kalau sudah dibunuh, Uria suaminya Batseba sudah mati, enak toh? Yang dikatakan Alkitab apa? Perempuan itu menjadi istrinya dan melahirkan seorang anak laki-laki baginya. Kira-kira reaksi Daud gimana ya setelah tahu Uria meninggal? Santai kan? Kayak life itu must go on, biasa-biasa aja. Udahlah habis bunuh orang santai aja. Kayak nggak pernah bunuh aja, oh itu sudah biasa membunuh orang gitu kan. Jadi santai aja, nggak usah khawatir, nggak usah takut, nggak usah apa-apain. Seperti itulah reaksi Daud. Bagi Daud, dosa itu sesuatu yang remeh kan, sesuatu yang enjoy aja. Habis berdosa, udah limpahkan aja kesalahan sama orang lain gitu ya. Habis membunuh, selesai, nggak ada takut-takutnya sama sekali. Apa yang kita bisa pelajari dari ini? Apa yang kita bisa pelajari? Paling tidak kita pelajari adalah seorang yang bernama Daud dikatakan berkenan di hati Allah, seorang raja. Seorang yang menjadi nenek moyangnya Kristus, kita tahu Yesus adalah keturunan Daud, tapi kita melihat sosok Daud seperti apa? Apakah dia seorang yang rajin berdoa? Apakah dia rajin membaca hukum Taurat? Apakah dia orang yang rajin berpuasa, memberikan persembahan? Ternyata tidak kan? Yang dilakukan oleh Daud apa? Justru berdosa. Apa yang kita bisa pelajari? Orang sekelas Daud yang dikatakan oleh Alkitab itu orang yang berkenan di hati Allah, tapi tetap bisa berdosa kan? Berarti paling tidak, J.I. Packer di dalam bukunya Knowing God, dia bilang orang yang terkemuka, entah itu nabi, entah itu rasul, entah itu pendeta, entah itu penginjil, siapapun juga, sesungguhnya tidak selalu salah, tetapi mereka juga tidak selalu benar. Daud, orang yang berkenan di hati Allah, orang yang mengasihi Allah, orang yang cinta pol sama Tuhan. Tapi di dalam kitab suci, di dalam Alkitab, kita diajar bahwa mereka, Daud pun juga orang berdosa. Coba kita bandingkan dengan misalnya di dalam kitab suci agama lain. Kalau kita memperhatikan kitab suci agama lain, bukankah nabi-nabi mereka dicatat tanpa ada dosa, bukan? Beda enggak sih? Mungkin kita diserang sama orang non-Kristen gitu ya. Alkitabmu kok isinya porno, Alkitabmu kok isinya bunuh-bunuhan, Alkitabmu kok isinya kok jorok kayak gitu, Alkitabmu isinya kok penuh dosa. Kita nggak usah khawatir. Justru itu membuktikan bahwa siapa? Orang yang dipakai oleh Allah, orang yang diutus oleh Allah, manusia biasa. Manusia yang bisa jatuh ke dalam dosa. Oleh karena itu, kita tidak perlu memberhalakan siapapun kan. Bukan berarti mulai sekarang kita nggak usah baca Alkitab gara-gara nabi bisa salah, rasul bisa salah. Bukan. Tapi maksudnya nabi, orang yang berkenan di hati Allah, orang yang mengasihi Tuhan, itu masih bisa berdosa. Tidak perlu khawatir, tidak perlu kaget dengan orang-orang yang cinta Tuhan, tapi ternyata kalau bahasa Yunaninya JKTE gitu ya, ternyata bisa berdosa. Tapi bukan hanya bisa berdosa, apa yang dilakukan oleh Daud setelah itu? Orang yang berkenan di hati Allah yang kedua adalah orang yang menerima teguran atas dosanya dan bertobat. Kalau kita membaca 2 Samuel, kalau kita buka Alkitab kita buka Alkitab dan Alkitab. 2 Samuel 12, ketika Daud sudah berdosa, apa yang dilakukan oleh Tuhan? Allah menegur dia dengan mengutus Nabi Nathan. Disindir sama Nabi Nathan, kira-kira Daud gimana? Enggak ngerasa kan? Malah dia marah. Gitu kan? Kemudian baru Nabi Nathan menegur dia, menegur Raja Daud dengan keras bahwa dia sudah mengambil istrinya orang. Tapi apa yang dilakukan oleh Daud? Kalau kita membaca di ayat yang ke-13a. Setelah ditegur dosanya oleh Nabi Nathan, apa yang dikatakan oleh Daud ayat 13a? Baca bersama-sama. 2 Samuel 12 ayat 13a. Daud bilang apa kepada Nathan? Nabi Nathan? Aku sudah berdosa kepada Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berkenan di hati Allah, bukan cuma sekedar masih bisa berdosa, tetapi orang itu adalah orang yang segera sadar bahwa dia berdosa, mengakui dan segera bertobat. Mungkin kita mikir gini ya, masa gitu aja berkenan di hati Allah, lah buktinya pasti harus ditegur Nabi Nathan. Kalau Nabi Nathan nggak menegur, bahaya. Daud bisa nggak sadar-sadar.
Kalau kita membandingkan misalnya di dalam 1 Samuel 15, 1 Samuel 15, ayat yang kedua, ayat ke-24, konteksnya adalah Raja Saul pada waktu itu disuruh oleh Tuhan, cepat kamu musnahkan semua barang dan orangnya Amalek. Amalek adalah musuh Israel. Tapi apa yang dilakukan oleh Saul? Yang dilakukan oleh Saul bukan menaati perintah Tuhan, tapi justru apa? Menyisakan binatang-binatang yang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Wih, rohani loh. Disuruh Tuhan enggak mau. Kenapa enggak mau? Karena mau menyisakan barang-barang binatang-binatang yang baik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Ketika ditegur oleh Samuel, apa yang dilakukan yang dikatakan oleh Saul di 1 Samuel 15 ayat 24. Wah, aku telah berdosa sebab telah kulangkai titah Tuhan dan perkataanmu. Tetapi, beda nggak sih? Raja Daud, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Case close. Aku sudah berdosa loh Tuhan. Yes, aku mengakui. Tapi kalau apa yang dikatakan oleh Saul? Aku sudah berdosa, tapi aku takut. Namanya tapi itu berarti tulus gak sih? Kalau teman-teman ditegur gitu kan ya. Iya, aku sih ini telat ibadahnya, ikut penielnya, ikut kebaktiannya. Aku telat sih. Tapi karena papa mamaku banguninnya telat. Nah, tapi itu berarti kan nggak tulus kan? Ketika Daud mengatakan apa? Aku berdosa kepada Tuhan, tidak ada tapi-tapinya. Berarti dia benar-benar mengakui secara tulus bahwa dia berdosa kepada Tuhan. Di dalam Mazmur 51, kalau kita membaca, ini adalah pengakuan Daud ketika dia berdosa ditegur oleh Nabi Nathan. Di dalam Mazmur 51 ayat kelima, dia bilang, aku sendiri sadar akan pelanggaranku, aku bergumul dengan dosaku. Dan menariknya di ayat yang ke-6, terhadap engkau saja aku telah berdosa. Menarik ya. Ketika Daud berdosa bukan dikatakan aku berdosa kepada si Uria, aku berdosa kepada Batsheba, aku berdosa kepada Israel. Tapi dia bilang aku berdosa kepada Allah. Itulah dosa kan sebenarnya. Maka pertobatan sejati, kalau kita dikatakan bertobat, bukan cuma sekedar berubah dari jahat menjadi baik. Seringkali kan kalau kita mendengar orang bilang, ayo bertobato. Bertobato berarti apa? Bertobat itu berarti dulu jadi joki gitu ya. Joki jawaban ujian gitu kan. Terus bertobat habis KKR dari C jingjing gitu kan. Wah langsung semua, wah enggak mau jadi ini, enggak mau jadi joki gitu kan ya. Tapi yang bayari joki sama aja. Itu kan, enggak mau jadi joki, sekarang dulu jadi joki, sekarang enggak gitu ya. Terus apa lagi? Bertobat itu biasanya dimengerti sebagai apa? Wah, dulu tidak minum-minum. Sekarang dulu sukanya minum-minum. Ya bukan minum air putih, bukan. Maksudnya minum yang itu gitu ya. Minum-minum bir seperti itu atau minum-minum yang berlebihan. Terus sekarang menjadi apa? Wah, tidak mau minum bir. Minumnya es teh manis, itu bertobat. Tapi bertobat sebenarnya bukan hanya itu aja kan. Bertobat bukan hanya dulunya jahat menjadi baik, dulunya enggak karu-karuan sekarang alim, dulunya enggak pernah ke gereja menjadi ke gereja, tetapi bertobat itu adalah perubahan cara pikir kita. Kalau kita melihat Daud, apa yang terjadi dengan Daud ya? Ketika dia berdosa yang dilakukan oleh Daud apa? Santai aja kan, nyaman kan? Dulu dia memandang dosa sebagai kenyamanan. Enak kok. Aku di suatu istana nggak ngapa-ngapain. Orang-orangku pada perang semua. Aku nganggur di istana. Aku ngelihat cewek cantik. Ya sudah, apa salahnya sih? Hak asasi manusia toh. Dosa nyaman bagi Daud. Tetapi ketika dia sudah ditegur Tuhan, ditegur Allah melalui Nabi Nathan, cara pandangnya dia berubah menjadi perspektif Allah. Yaitu dosa sebagai kejijikan dan pemberontakan melawan dia. Itulah dosa. Seringkali kan dosa cuma dimengerti sebagai, kalau bahasaku adalah marganya itu 3 nyo, yaitu nyolong, nyolot, dan nyontek gitu ya, bisa nyontek, bisa nyopet dan sebagainya. Tapi dosa kan bukan cuma sekedar itu kan ya. Dosa kan bukan sekedar, kalau bahasa Yunaninya meso gitu, ya meskipun itu salah,
Tapi dosa bukan cuma sekedar itu. Dosa adalah pemberontakan melawan Allah. Daripada bingung. Karena saya mengenal sosok si Sinyo ini, mari ayo Sinyo ke depan Sinyo, Brian. Dia adalah ini ya, pernah ikut SYC ya, saat youth camp. Ya, jadi saya sempat membina. Kalau kurang nanti tinggal dibinasakan ya. Ya ini contoh, Brian ini adalah, misalnya nih ya, Brian adalah Tuhan gitu kan ya. Semoga tidak berdosa. Aku adalah orang berdosa. Apa yang dikatakan orang berdosa itu seperti apa? Ini Tuhan di sini menghadap sana, bro. Nah, orang berdosa itu seperti apa? Apakah cuma sekedar nyolong, meso dan sebagainya? Bukan. Orang yang berdosa adalah orang yang sengaja, perhatikan ya, orang yang sengaja membelakangi Tuhan, orang yang sengaja melawan, orang yang sengaja menjauh dari Tuhan, itu namanya dosa. Sekarang pertanyaannya, kalau Allah itu adalah Allah yang kekal, ya toh pasti toh, Allah kan kekal toh. Berarti kalau setiap tindakan kita yang melawan Allah yang kekal, disebut kekal enggak? Yang dilawan siapa? Allah kan? Berarti kalau kita melawan Allah yang kekal, berarti saya berdosa itu dosanya kekal apa enggak? Apa bedanya ketika kita melawan Allah dengan melawan pemerintah? Apa bedanya melawan Allah dengan melawan cejingjing? Oh bukan ya. Apa bedanya coba? Kalau melawan cejingjing adalah manusia. Berarti melawannya hukumannya paling tidak dijewer gitu kan. Tapi kan tidak mungkin kan dihukum mati sama cejingjing kan tidak mungkin kan. Tapi kalau melawan Allah gimana? Melawan Allah kan sebenarnya kan dosanya kekal kan. Kalau sesuatu yang kekal, bisa nggak sih cuma dikasih permen? Bukankah yang terjadi adalah seperti itu kan? Saya berdosa. Yang dilakukan apa? Ayo kita kasih sesajen. Betul nggak sih? Saya berdosa, maka saya harus berbuat baik. Orang yang sudah melawan Allah, thank you. Daripada kram kamu nanti ya, thank you ya. Orang yang sudah melawan Allah, orang yang jalannya menuju ke sana, ketika dia berbuat baik, apakah pandangan matanya ke sana? Orang yang sudah melawan Allah loh, orang yang menuju ke sana, ketika dia berbuat baik sekalipun, arahnya kemana? Tetap ke sana kan? Bayangkan misalnya yang ini siapa namanya? Stephen misalnya datang, boleh maju? Ya ini kesempatan ngerjain orang ya. Stephen misalnya datang, itu kan ya. Ini aku menjauhi Brian, menjauhi Allah. Kemudian datanglah Stephen. Memberikan Alkitab. Kamu nggak bawa Alkitab ya? Alkitab ya? Oh ya, cepat bertobat ya. Enggak. Stephen membawa Alkitab, terus menyodorkan kepada aku. Kok Denny, kamu harus baca Alkitab. Mulai dari Kejadian sampai Wahyu. Tapi posisiku adalah aku masih melawan Allah. Bisa? Di sini siapa yang nggak suka durian? Nggak apa-apa, santai aja. Aku juga nggak suka. Oh, Stephen juga nggak suka. Oh sama, ya kita senasib sepenanggungan. Orang yang nggak suka durian, kira-kira kalau misalnya cejingjing nawari durian, mau? Dikasih 10 ribuan. Kok rasanya kok ngenes yo, kasih cembanan yo. Kasih nombanan lah, 20 ribuan. Kamu makan no, tak kasih 20 ribu. Mau? Enggak. Kasih 50 ribu, loh, kalau kasih 1 M ya gak usah ngomong, aku ya mau. Tapi kalau dikasih 50 ribuan, meskipun ayo topen, kamu kalau gak gitu kamu keluar dari kepengurusan loh ya, kamu gak boleh pelayanan loh kalau kamu gak makan durian. Makan gak? Orang yang melawan Allah kan sama seperti itu kan. Kamu kasih apapun, ayo toh sampai dikemis-kemis, ayo ngemis-kemis, ayo bertobat toh, enggak bisa. Karena apa? Sudah melawan Allah. Sudah menghindar dari Allah, menjauh dari Allah. Thank you. Itulah dosa. Makanya dengan begitu kalau kita bisa berbuat baik, dosanya selesai. Kok enak ya? Yang dilawan Allah loh. Kalau cejingjing dilawan gampang, tinggal belikan holiau gitu kan. Kok malah promosi makanan? Gitu kan. Kalau cejingjing dilawan gampang, tinggal belikan makanan, tinggal belikan permen, cupa-cup, oh bukan ya. Tapi kalau Allah,
Apakah Allah seperti itu? Ketika Allah dilawan, gampang lah, kasih persembahan, kasih perpuluhan, kasih sesajen, pokoknya berdoa, rajin baca Alkitab, beres masalah. Mana bisa? Orang sudah melawan Allah kok. Makanya bisa disimpulkan seperti ini kan. Next. Dosa itu adalah melawan Allah yang kekal, maka berarti dosa itu kekal, dan akibatnya apa? Mati kekal, terpisah dari Allah. Orang yang terpisah dari Allah, gimana mau berbuat baik? Berbuat baik pun loh, ketika manusia bisa berbuat baik pun, bisa nggak sih bisa menyenangkan hati Tuhan? Menutupi dosa. Teman-teman di sini yang pernah nyetir, pasti pernah nyetir ya, Brian terus yang di belakang gitu ya, Jingjing pasti pernah nyetir. Misalnya suatu saat pas apes gitu kan ya, melanggar traffic light. Satu traffic light. Terus kemudian karena kan zaman sekarang kan sudah nggak ada perit-peritan kan. Dapatnya apa? E-tilang. Dikirimlah surat cinta dari polisi gitu kan. Kita buka, jebret. Wus, melanggar. Yang kita lakukan setelah itu apa? Datang ke kantor polisi, pastilah ya. Datang ke kantor polisi kemudian apakah kita ngomong sama polisinya? Pak, Bapak tahu nggak, selama saya hidup ini ya, 99 kali saya tidak pernah melanggar traffic light. Cuman satu ini Pak. Saya sudah berbuat baik loh Pak, menaati 99 traffic light sebelumnya loh Pak. Cuman satu ini tok loh. Gak apa-apa lah Pak, cincai lah, enggak perlu lah, enggak usah ditilang lah. Kira-kira kalau Pak polisi dengar kita ngomong kayak gitu gimana? Apakah, oh iya, kita mukanya polos ya sudahlah, enggak apa-apa lah, gak usah bayar. Enggak kan? Tetap bayar, kenapa? Lu berdosa, orang sudah melanggar traffic light, satu traffic light, mau dia sudah 100 kali menaati traffic light tetap berdosa. Kenapa? Ya, namanya dosa, namanya kesalahan, ya pasti dihukum lah. Namanya mau berbuat baik sampai jungkir kali pun enggak percuma, karena berdosa tetap berdosa. Makanya berbuat baik tidak mungkin bisa menutupi dosa, menjadi solusi atas dosa. Makanya ketika kita bertobat, itu bukan cuma sekedar berbuat baik. Lalu apa? Kita belajar poin yang ketiga. Next. Halo? Kenapa tidak? Next. Adalah berlari kepada Allah. Orang yang berkenan kepada Allah bukan cuma sekedar mengakui bahwa dia berdosa, bukan hanya sekedar sadar bahwa dia berdosa dan bertobat, tetapi dia kembali kepada Allah. Kalau kita melihat Mazmur 51, setelah Daud itu mengatakan terhadap engkau saja aku telah berdosa. Apakah dia berhenti di sana? Ternyata tidak. Kalau kita membaca Mazmur 51 ayat 3, 11 dan 13, yang dilakukan adalah kasihanilah aku ya Allah. Dia langsung ngomong kepada Tuhan, Tuhan aku sudah berdosa sama kamu loh Tuhan, tapi Tuhan kasihanilah aku. Jadikanlah hatiku tahir. Daud bukan cuma sekedar aku ngaku berdosa, aku bertobat. Case close, tidak. Dia langsung datang, dia berlari kepada Allah, dia kembali kepada Allah. Kenapa kok dia kembali kepada Allah? Jawabannya ada di ayat yang ke-16. Karena Allah adalah keselamatan bagi dia. Kalau kita kembali ke kisah 2 Samuel tadi, setelah Nabi Nathan menyampaikan hukuman Allah kepada Daud, kita tahu anaknya Daud dari Batseba gimana? Mati. Tapi ketika dia sakit, ketika anaknya sakit, yang dilakukan oleh Daud apa? Dia berpuasa semalam-malaman berbaring di tanah. Kebayang nggak sih? Anaknya sakit. Dia tuh aduh kalau bisa, kalau jadi orang tua gitu ya, tanya Jingjing ya, saya juga pernah. Kalau punya anak sakit, itu perasaan apa? Udahlah biarinlah penyakitnya anak itu ya, tak tanggung sama orang tuanya. Itu yang dilakukan oleh Daud. Aduh Tuhan, semoga dia itu cepat sembuh. Tapi menarik ya, ketika anak itu sudah mati, apa yang dilakukan oleh Daud? Bangun dari lantai, mandi, berurap, bertukar pakaian, masuk ke dalam rumah Tuhan dan sujud menyembah. Tidak ada tangisan bombay lagi. Kenapa ya? Karena dia sudah menemukan ketenangan, kekuatan di dalam Tuhan.
Waktu anaknya sakit setengah mati, ayo Tuhan tolong sembuhkan. Tapi ketika anaknya sudah mati, apa yang dilakukan oleh Daud? Justru dia mengalami ketenangan di dalam Tuhan. Berarti orang yang mengasihi Tuhan, orang yang cinta sama Tuhan, bukan cuma sekedar pertama tadi apa? Wah, ujiannya gagal semua ini. Pertama, orang yang berkenan di hadapan Tuhan adalah pertama, masih bisa berdosa. Kedua, bertobat, sadar akan dosa dan bertobat. Tapi dia juga berlari kepada Allah. Bukan cuma sekedar aku menyangkal diriku ya, terus ya sudah gak ngapa-ngapain. Tapi dia berlari kepada Allah. Sama seperti dosa. Dosa tadi saya sudah bilang, dosa itu melawan Allah. Ketika dosa melawan Allah, dia berbuat baik tidak mungkin bisa. Yang dilakukan oleh Allah apa? Mengutus Kristus mati bagi kita kan. Karena apa? Tidak mungkin bisa. Mau cara gimana? Berbuat baik? Tidak bisa. Seorang di internet pernah bilang ke saya gitu, Allah ngapain sih Tuhan itu repot-repot mengutus Yesus? Gampang lah, tinggal aja manusia dikasih 10, dikasih hukum Tuhan. Masalah selesai, emang bisa? Manusia dikasih 10 hukum bisa selesai? Dosanya bisa hilang? Loh orang Israel loh dikasih 10 hukum masih ndablek kan? Baru dapat 10 hukum yang dilakukan oleh orang Israel apa? Membikin patung anak lembu emas kan? Lu mau kasih hukum? Enggak bisa. Atau mungkin alternatif lain. Dosa diselesaikan dengan cara apa? Gampang. Zaman sekarang kan tinggal ada tombol delete kan. Enak mana coba? Daripada Bapak repot-repot utus Yesus masuk di dalam rahimnya Maria, mengandung 9 bulan, jebrol, Allah masih dikejar-kejar sama Firaun kan. Sama Herodes kan sampai salah. Dikejar Herodes, kemudian repot lagi, bawa sini, oyong-oyong sini, oyong-oyong sini. Akhirnya mati. Repot banget. Udahlah, dosa itu tinggal delete, selesai. Bisa? Gampang loh. Ayo kita menciptakan agama baru. Dosa diselesaikan dengan cara apa? Allah tinggal delete, selesai. Bisa nggak? Yang ikut SYC ini loh, coba dijawab. Nggak bisa. Kenapa nggak bisa? Nggak segampang itu. Iya, kenapa nggak segampang itu? Iya. Oke, nggak tahu, nggak apa-apa. Nggak segampang itu betul. Kenapa kok nggak bisa segampang itu? Ketika Allah mendelete dosa, padahal dosa harusnya diapain? Dihukum kan? Kalau kita salah, kalau kita ngerjain ujian atau ngerjain tugas, salah yang dilakukan oleh guru apa dosen kita apa? Ya disalahkan, enggak mungkin salah, dibeneran, gak apa-apa lah, jingjai lah, gitu, enggak ada. Salah tetap salah. Dosa tetap dosa. Ketika Allah cuma mencet tombol delete, terus yang menanggung dosa siapa? Kan dosa harus dihukum kan? Kalau Allah langsung mencet tombol delete, selesai masalah, terus, berarti apakah Allah bisa disebut Allah yang adil? Loh kita aja kan mengalami kan, guru apa dosen yang adil kan seperti itu. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nggak ada kalau salah dibenarkan, benar disalahkan kan. Kita pasti protes kan. Lah kalau Allah kan juga seperti itu. Allah itu adil, makanya Allah nggak bisa pencet tombol delete, selesai masalah, nggak bisa. Harus ada yang menanggung. Dan itulah yang dikerjakan oleh Kristus bagi kita. Dia menebus kita. Di Roma 5 ayat 8, Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita insaf. Bukan ketika kita sedang berbuat baik. Tapi justru ketika kita masih berdosa. Berarti Kristus tahu bahwa manusia tidak mungkin bisa lepas dari namanya dosa. Harus Kristus mati bagi kita supaya kita bisa lepas dari dosa. Karena Dia yang menanggung hukuman Allah. Makanya kalau Kristus sudah mati bagi kita, kita harusnya mati bagi dosa kita. Roma 6 ayat 11, mati bagi dosa berarti hendaklah dosa jangan berkuasa lagi di dalam tubuhmu. Masih bingung? Sekarang Brian tak panggil lagi. Ayo Brian, sini olahraga, ya. Bayangkan kan, dia Tuhan, ya kan? Tadi kan, kembali ke episode sebelumnya. Manusia berdosa melawan Allah. Saya mau berbuat baik,
Tapi fokusnya ke sana kan? Dosa kan? Ketika Kristus mati bagi kita, Roh Kudus memberikan hati yang baru kepada kita. Sehingga kita bisa apa? Jalannya bukan ke sini, tapi ke sini kan? Berarti kalau ketika kita jalan menuju ke Brian, ke Tuhan, berarti fokusnya ke siapa? Kan nggak mungkin kita berjalan, terus masih gini-gini kan? Jungkel nanti. Jatuh. Gelondong gitu kan. Semua bahasa Ibrani keluar semua. Ketika kita menuju ke sini, bertobat, kita berbuat baik, kita mati bagi dosa, hidup bagi Allah. Berarti tujuannya ke sini. Berarti saya tidak lagi dikuasai oleh yang sana. Ketika saya berdosa, saya melawan Allah, maka dosa itu mengikat kita. Mau berbuat baik, mau memberikan amal dan sebagainya, tetap mata saya ke sana, mata kita ke sana, ke dosa. Makanya kan enggak heran, semakin orang berbuat baik, nggak tahu pernah nggak di Instagram orang berbuat baik, wah memberikan sumbangan untuk korban bencana alam. Yang dilakukan apa? Dimasukkan Instagram. Ketika dia memberikan korban itu kepada orang, wah kelihatan orang yang diberi itu lusuh, kitanya wah kinclong gitu kan. Terus kalian promosi ini kan, produk kecantikan, bukan ya? Itu namanya berbuat baik kah? Kalau yayasan mungkin beda kali ya. Kalau yayasan kalau diliput, dimasukkan Instagram mungkin ada maksudnya. Tapi kalau orang pribadi, berbuat baik, ngasih bantuan untuk korban bencana alam, diliput di Instagram, dimasukin ke Instagram, kemudian di like sama orang, kemudian, wih orangnya sudah cantik, baik lagi. Wah seneng kan? Berbuat baik? Itu kan berbuat baik. Kalau berbuat baik seperti itu, bagaimana bisa menyenangkan Tuhan? Modelnya berbuat baik seperti itu kok. Thank you. Makanya tidak mungkin ada cara lain kita bisa kembali kepada Allah kalau kita tidak berlari kepada Allah. Kita kembali kepada Kristus yang memberikan jawaban bagi kita, solusi atas dosa. Ketika kita sudah mati bagi dosa dan hidup bagi Allah, itu juga berdampak kepada cara kita berperang melawan dosa. Penebusan Kristus, next. Karya kematian dan kebangkitan Kristus bagi kita, itu mendorong kita untuk kita bergantung kepada Dia. Bukan hanya sekedar saya berdosa, saya tidak mampu berbuat baik, saya tidak mampu kembali kepada Allah, maka Kristus harus menebus dosa saya, bukan cuma itu saja, tetapi juga ketika saya sudah percaya Yesus, saya bergumul untuk melawan dosa, saya harus bergantung berlari kepada Kristus. Pendeta Yohan Candrawasa di dalam sebuah khotbahnya memberikan satu ilustrasi yang menarik ya. Next. Ketika kita berjuang melawan dosa, bukankah yang terjadi seperti ini kan? Saya berdosa, ditegur, bertobat gitu kan. Oh iya, aku mulai sekarang aku tidak mau lagi hidup dalam dosa. Ketika dosa muncul, berbuat dosa lagi enggak? Bertobat lagi enggak? Mengaku lagi enggak? Swear deh Tuhan, swear kali ini, swear berarti disamber cewek, disamber geledek gitu ya, aku tidak mau berbuat dosa lagi. Ketika dosa muncul, ketika dosa mencobai kita, jatuh lagi enggak? Gak heran ya, itu Pak Yohan Candrawasa pernah cerita anaknya pendeta sampai depresi mau bunuh diri gara-gara beginian. Dosa, bertobat, komitmen lagi, sudah nggak mau berbuat dosa lagi deh, swear kali ini yang terakhir. Begitu dosa muncul, ketika dosa mencobai lagi, jatuh lagi, bertobat lagi, komitmen lagi, dosa muncul, jatuh lagi. Kita semua pasti berjuang melawan dosa kan? Ketika kita berjuang melawan dosa, yang kita lakukan apa sih sebenarnya? Berlari kepada Kristus seharusnya. Next. Kita berlari kepada Kristus seharusnya. Kristus adalah pokok anggur dan kita adalah carangnya. Tahu kan lagu itu? Lagu sekolah minggu itu kan? Ketika kita berjuang melawan dosa, Kristus bukan hanya menyediakan solusi bagi kita supaya kita tidak dikuasai dosa. Tetapi Kristus menjanjikan kepada kita penghiburan kepada kita. Penghiburan seperti apa? Penghiburan kita tidak perlu
berusaha keras untuk melawan dosa. Dengan cara kita sendiri. Kita melawan dosa tetapi dengan kekuatan Kristus. Kita berlari kepada Kristus. Berlari kepada Kristus. Kembali kepada Kristus. Bukan dengan usaha kita sendiri. Bukan berarti usaha kita tidak perlu ya. Bukan berarti mulai sekarang kita, sudahlah gak apa-apa lah pornografi katanya Kode ini kan gak usah berjuang keras kan. Ya sudahlah ya berdoa minta pimpinan Roh Kudus gitu. Gak usah berbuat apa-apa juga bukan. Tapi artinya ketika kita berbuat melawan dosa, tidak kompromi dengan dosa, kita kembali kepada Kristus. Lihat apa yang Kristus sudah lakukan. Makanya di sebelumnya tadi, agama non-Kristen mengajarkan tips untuk menghindari kejahatan dan dosa dengan usaha keras kita. Kenapa ada pikiran kotor? Hidup itu adalah duka, penderitaan. Bagaimana kita bisa melepas dari penderitaan? Dengan cara berpikir benar, bertindak benar, usaha keras kita. Gimana sih saya supaya bisa lepas dari dosa, supaya saya bisa melawan dosa? Harus banyak berbuat baik, harus beramal, harus memberikan persembahan, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi kalau kekristenan mengajarkan tips untuk mematikan dosa adalah iman kita kepada usaha keras Kristus. Bukan saya yang mau, saya yang benar-benar keras, berusaha keras, tetapi karena Kristus sudah berusaha keras bagi kita, sehingga kita bisa menyandarkan diri kepada Dia. Kenapa harus berlari kepada Kristus? Kenapa kita harus berlari kepada Kristus ketika kita sedang bergumul melawan dosa? Paling tidak ada dua alasan menjadi konsep terakhir ya, kita akan coba merenungkan. Next. Kenapa harus berlari kepada Kristus? Karena Kristus dapat menolong kita. Ibrani 4 ayat 14 sampai 15. Yesus sudah mati bagi kita. Apa sih yang tidak pernah Yesus rasakan? Apa yang kita rasakan sih sebenarnya? Penderitaan apa yang kita rasakan? Ditolak, dibully, dipermalukan di depan umum. Bukankah Yesus sudah melakukan itu semua? Ketika dia di atas kayu salib, apa yang dia rasakan sih? Ditolak nggak sama murid-muridnya? Ngacir semua kan? Kecuali Yohanes kan? Mereka yang Petrus, yang gaya-gayaan begitu. Akhirnya kan ngacir juga. Yesus ketika disalib, dia merasakan kesendirian enggak sih sebenarnya? Yesus disalib, apakah dia merasakan dipermalukan di depan umum? Iya, dia telanjang kok. Dia mengalami penolakan, dia mengalami kesendirian. Bahkan dia mengalami murkanya Allah. Kemarahannya Allah yang luar biasa kepada manusia. Apa yang tidak ditanggung oleh Yesus? Dia menanggung semuanya untuk menolong kita menghadapi semuanya. Dosa, Yesus pernah dicobai bukan? Kejahatan, dia juga pernah mengalami itu kan? Difitnah, dibully, dipermalukan di depan umum. Dia bisa menolong kita karena dia sudah pernah mengalami semuanya. Contohnya seperti ini, kalau teman-teman sedang mengemudikan motor atau mobil, masuklah ke jalan yang sempit. Dan teman-teman nggak tahu jalan sempit itu jalan yang ada akhirnya apa enggak gitu ya. Terus kemudian teman-teman teringat kepada Cek Jingjing gitu kan ya. Dia adalah orangnya enggak ada. Ahli jalan buntu gitu kan, ahli jalan sempit gitu kan ya. Yang kita lakukan apa? Telepon kan, "Cek, aku lewat jalan ini loh. Ini kira-kira nembus gak ke jalan yang sana ya? Aku mau ke gereja ini loh. Aku lewat jalan sempit karena jalan-jalan yang besar-besar pada macet semua. Ini aku lewat jalan sempit. Kira-kira jalan sempit ini menuju ke gereja enggak nanti ya? Ujung-ujungnya ya." Kenapa kita bisa telepon Cek Jingjing? Karena kita tahu Cek Jingjing kan sebagai penolong kita kan. Orang yang sudah tanda kutip ahlinya jalan buntu kan. Ahli jalan tikus. Kemudian kita tahu bahwa Cek Jingjing bakal memandu kita, menolong kita supaya kita bisa keluar dari jalan tikus itu. Itu yang dilakukan oleh Kristus bagi kita. Ketika kita berada dalam dosa, kita nggak bisa keluar, maka Kristus bisa menolong kita. Penderitaan semacam apa yang sudah kita alami, Kristus sudah pernah melakukannya, sudah pernah mengalami. Dan yang terakhir adalah Kristus bukan hanya menolong kita, tapi Dia menolong kita untuk menang mengalahkan semuanya. Next. Yohanes 16:33b.
Yesus berkata, aku telah mengalahkan dunia. Kembali ke contoh jalan buntu tadi, jalan tikus. Jingjing sudah memandu kita melewati jalan buntu. Tetapi ketika Jingjing memandu kita supaya bisa masuk melewati jalan buntu itu, sampai kita lepas keluar dari jalan buntu, jalan tikus, dan kita menemukan jalan menuju ke gereja. Bukankah itu menunjukkan bahwa Jingjing bukan hanya menolong kita melewati jalan buntu, tetapi melewati jalan buntu sampai selesai kan, sampai menang. Itu yang Kristus lakukan buat kita. Kristus bukan hanya menolong kita, mendampingi kita, kamu mengalami penderitaan, yes, tak koncoi, bukan. Tetapi tak koncoi sampai selesai. Karena Kristus sudah mengalahkan dunia. Apa yang kita bisa pelajari dari orang yang berkenan kepada Tuhan? Orang yang berkenan di hadapan Allah adalah orang yang masih bisa berdosa, namun setelah ditegur, ia segera mengakui dosanya, bertobat, dan berlari kepada Allah yang mengutus Kristus untuk membebaskannya dari kuasa dosa, iblis, dan maut, dan menemani kita menang menghadapi semuanya. Apa yang menjadi refleksi buat kita? Apakah kita sudah berkenan di hati Allah? Apakah kita sudah mengasihi Dia dengan sepenuh hati kita? Bukan dilihat dari seberapa kita aktif ikut ibadah, meskipun itu penting. Bukan dinilai dari seberapa kita hafal seluruh Alkitab. Bukan dinilai dari seberapa kita rajin berdoa. Tapi apakah kita punya hati untuk kembali berlari kepada Allah. Ketika kita berdosa, ketika kita bergumul melawan dosa. Amin. Mari kita berdoa. Minta kesediaan penginjil Devi untuk menutup kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur dan berterima kasih di pagi hari ini. Kami diberikan satu pencerahan yang baru melalui firman-Mu ya Tuhan. Bahwasanya kami manusia yang sudah jatuh dalam dosa. Dan kami bersyukur kami diingatkan, ditegur hari ini melalui firman-Mu. Seperti Daud pernah jatuh dalam dosa dan dia diingatkan. Lalu kemudian dia bertobat, lalu menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan yang sudah ditegur, diingatkan oleh firman-Mu, belajar untuk merubah hidup kami, mengarahkan hidup kami kepada panggilan Kristus, untuk boleh mengalami pembaharuan hidup dan mengalami anugerah Tuhan, sehingga hidup kami semakin berkenan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan, kami tidak bisa melawan setiap keinginan daging kami. Tidak mampu mengalahkan dosa yang menggerogoti hidup kami. Tapi kami mampu melewatinya bersama dengan Engkau ya Tuhan. Karena kami percaya ketika kuasa Kristus dan firman itu bekerja dalam hidup kami menjadi pemenang, menjadi orang yang dilawat oleh Tuhan. Tuhan, kami bersyukur untuk penginjil Denny yang sudah memberkati kami hari ini. Tuhan, kami memohon anugerah-Mu. Tuhan, berkati hamba-Mu dalam pelayanannya, dalam keluarga, pakai lebih heran lagi untuk boleh memberitakan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur dan berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin.